Pesantren Hidayatul Ulum, Bunder Susukan, Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rutinitas malam minggu Torekohat ingkang kula muliakan, semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diberi berkah sehat walafiat, semoga selalu diberi berkah panjang umur untuk selalu menjaga istiqomah jalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga selalu diberi keberkahan, rezekinya mengalir, dan semoga diberi usahanya lancar. Walau lagi keadaan begini, semoga selalu diberi lancar dan semoga diberi maju usahanya, dan semoga diberi perlindungan dari segala penyakit, perlindungan dari segala bahaya, dan semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, jadi keluarga yang putra putrinya solih solihah, derajatnya mulia-mulia dan selalu berbakti terhadap kedua orang tua, dan semoga diberi aman, selamat, bahagia di dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus ridho ilahi ta'ala. Al-Fatihah. Bismillah. Suratul Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan la hadrati Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasa sirrah. Agisni bi'illah wa bikaromatihi nas'aluka al-barakah wa syafa'ah wal karamah wal istiqomah sa'ulillahi lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang kempong dan istimewanya orang yang menjalankan kempong, bahayanya orang yang selalu kenyang. Masih membahas itu. Ikhya juz 3. Nah, ini kitab Torekoh. Waqad asyara Abu Sulaiman ad-Darani ila sitti afatin minasyibai wa qala man syabi'a dakhala alaihi sittu afatin faqtu halawatil munajati wa ta'azzuri hifdzil hikmati wa ta'azzuru hifdzil hikmati wa hirmanus syafaqati 'alal khalqi annahu idza syabi'a zanna annal khalqa kullahum shiba' wa thaqlul ibadati wa ziyadatu syahwati wa anna sa'irul mu'minina yaduruna haulal masajidi wa shiba'u yaduruna haulal mazabili. Syekh Abu Sulaiman ad-Darani memberi isyarat
terhadap perut yang selalu kenyang, yaitu ada 6 bahaya. Perut kenyang itu ada 6 bahaya. Kata Imam atau Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, man syabi'ah dakhala alaihi sittu afatin. Orang yang selalu kenyang perutnya, yaitu nanti kendalanya ada 6 bahaya. Pertama, faktu halawatil munajati. Orang yang selalu kenyang perutnya, maka tidak akan merasakan manisnya munajat. Munajat itu komunikasi kepada Allah. Munajat itu selalu kita berbisik kepada Allah. Nah, kalau orang kenyang itu tidak akan menemui atau tidak akan merasakan manisnya munajat. Orang kalau merasakan manisnya munajat itu melihat dunia itu tidak ada apa-apanya. Kemewahan dunia, gembiare dunia itu nggak ada apa-apanya. Tak ternilai dunia itu. Lihat mobil mewah, nggak ngiler. Lewat rumah mewah, nggak kepengen. Lewat tanah banyak, orang punya tanahnya banyak, nggak kepengen. Oh, pokoknya gembiare di dunia itu nggak terimpipi, nggak ngiler sedikit pun. Itu kalau sudah merasakan manisnya munajat terhadap Allah atau kepada Allah. Nah, sedangkan orang yang selalu kenyang itu tidak akan mendapatkan manisnya munajat. Satu, itu bahayanya orang yang selalu kenyang. Kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Ini orang yang mengatakan begini, orang selalu kempong perutnya. Rasulullah itu kan selalu kempong, walaupun gak puasa pun kempong. Wa ta'adzuru hifdzil hikmati, yang kedua, itu ilmu hikmah tidak akan menempel di dalam hati kita. Tidak akan keluar nur hikmahnya. Tidak akan nampak nur hikmahnya kalau orang selalu kenyang. Susah untuk nempel ilmu hikmah itu. Susah untuk nempel nur hikmahnya. Hikmah itu apa sih artinya? Hikmah itu segala hal jadi manfaat. Segala hal jadi berguna. Apapun yang diinikan berguna. Jadi kalau ngomong, ngerentek, berpikir, itu mengandung hikmah. Kalau orang yang kempong. Yang ketiga, wahir manus syafaqati alal kholqi. Hilang kasih sayang terhadap makhluk, terhadap manusia itu hilang kasih sayangnya. Masa bodoh, tidak peduli, apalagi perhatian. Oh, kenapa? Ya ngurusi pribadinya saja karena selalu kenyang. Itulah bahayanya orang kenyang. Li'annahu idza sabi'a zanna annal khalqa kullahum siba'u. Karena ketika orang kenyang terus atau selalu kenyang, maka persangkaannya itu bahwa makhluk pun semua itu kenyang. Jadi kalau orang kenyang, oh semua itu juga kenyang. Pikirannya begitu. Perasaannya juga begitu, pikirannya juga begitu. Jadi termasuk pikiran, persangkaan yang salah.
Padahal banyak orang yang artinya kelaparan karena emang saking tiadanya. Banyak orang yang kempong karena emang sengaja untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun kalau orang sudah kenyang terus, akhirnya ya wah sama, semua juga kenyang. Kan gitu pikirannya. Jadi salah, perasaannya dan pikirannya juga salah. Itulah bahayanya orang kenyang. Yang keempat, wasaklul ibadati. Yang ketiga. Yang keempat ya. Wasaklul ibadati. Berat untuk menjalankan ibadah. Sholat nanti saja. Punya banyak duit untuk banyak kewajiban zakat nanti saja. Apalagi yang sunnah sedekah. Berat banget itu. Yang namanya hal ibadah itu kebanyakan. Sholat yang fardu juga disia-siakan, ditunda-tunda, apalagi yang sunnah. Itulah akibat kenyang. Paling pengennya kalau sudah kenyang tidur. Kebanyakan begitu. Nah itu. Kalau ada tidur, habis tidur, nanti ya setelah tidur mau sholat, susah juga. Jangan makan lagi. Iya, dari tidur ya ngomong lagi. Jadi ngurusin perut saja. Nah, ini akibat kenyang. Jadi bahayanya orang kenyang itu Masya Allah. Emang udah kenyataan ini begitu. Orang kalau udah kenyang pengennya tidur kan. Enak lah. Udah tidurnya ngelokor lagi. Ngorok. Ilernya kemana-mana. Ya. Kelima, waziyadatul syahawati. Keinginannya. Baik itu tambah keinginan dari syahwat nafsu birahi atau syahwat nafsu keinginan untuk masalah entah itu makan ataupun berhias dan lain-lainnya, banyak syahwat. Jadi itu tambah begini, tambah kepengen ini, tambah kepengen ini. Makan juga begitu, nyandang juga begitu, dan lain-lainnya begitu. Syahwat itu banyak isinya. Jadi nyurutin nafsu saja pengennya gitu. Itu akibat kenyang. Wa anna sairul mu'minina yaduruna haulal masajid. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu berputar-putar bolak-balik ke masjid. Itu kalau orang mukmin lagi-lagi datang ke masjid, lagi-lagi datang ke masjid. Anton lagi-lagi datang dari masjid. Jauh dari sana tinggal semua itu masjid. Masjid ke sini aja. Kangennya di masjid sini aja. Iya mah. Baru makan padangnya ditinggal aja katanya. Itu kalau bisa begitu tuh. Kayak Kang Isam soto nih. Gila kayak soto saya biarin aja masjid aja. suruh melayani deh aku. Bayar syukur orang bayar sedekah. Emang taraku kudu kota. Nah, ini nanda akan orang-orang yang sebab orang-orang beriman itu lari-lari lainnya putar-putar ke masjid larinya. Sebaliknya, wasyibau yaduruna haulal mazabili. Jamak nisbah maksudnya mazabil zabil zabilun. Mazabil. Apa zabil? Orang yang selalu kenyang itu muter-muter bolak-balik ke WC. Ya duruna haulal mazhab. Maning-maning tahu tak sih WC. Orang butuh ngisi butuh uyuh. Mau sih butuh itu pelilit, mau kan makan enak. Mau itu kan pelilit maning. Pasti muter-muter maning-maning ini WC. Maning-maning WC. Lah pegel kan. WC. Tapi bakal di masjid butuh pegel enak benda padang. Hati padang, pikiran padang, badan enak.
Walaupun kono wae tes sembayang, wae tes wirid ngopi, ora masalah. Tapi bakal melayune ning WC maning WC. Wah, itu kan pegel kebetulan banyu, kecapak kecebuk. Kebetulan banyu. Kayak ngoten. Terus kata orang yang tepat sing wangi harana, tepat kotoran. Nah, ini kus. Jadi lumrah kebiasaan begitu. Ya, ngoten. Al-faidatu saminatu yastafidu min qillatil akli sihatul badani wa daful amrodi fa inna sababaha kasratul akli wa husulu fadilatil akhlaq fil ma'iddati wal uruqi. Faidah yang ke-8 dari kemarin kan 7. Yang ke-8 faidahnya ini. Kalau tadi dawuhnya atau isyaratnya Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani sedikit sudah apa namanya perkataan Imam Ghazali. Yastafidu min qillatil aqli sihatul badani wa daful amrad. Faidahnya orang yang selalu kempong atau sedikit makan. Nah, hikmahnya yaitu sihatul badan. Badannya sehat. Wong sering mangan, maning-maning sakit. Maning-maning sakit masuk angin. Maning-maning boyok, karena ngecok. Yaitu gara-gara potongnya penuh. Enak banget sih mau. Pelilit maning. Mamane sekian bangannya panganan kimia kabeh. Gampang enak dipangan tapi nanti setelah itu rasa. Nah ini dia mau saya mengatakan hikmah wong mangan setitik iku dadi sehat sehatul badan wa daful amrod dan juga bisa terhindar dari penyakit. Itulah orang yang sedikit makan. Makan sih makan tapi jangan banyak-banyak. Sudah diatur yang dari awal itu sudah diterangkan. Biasa mangan mucung semeres pelajaran itu kono. Kau wis kuat semeres jadi separo. Wis kuat separo. Ya jadi papat dipertiga dikit dipertiga. Jokot siji-sijine sing loroe di lakaken maning ning ngejikop. Nah, terus diperapat sing wis maulah. Sing teluwe didelakan ngejikop. Kayak kon warai istri ya. Aku sih kadung istri wis ngurugaken ya kare dipindah wae. Gampang. Aja dicampur karo lau. Pas campur lau karo lau kan mubazir kok ya. Cemak-cemak ya kudu ditokaken. Aja sampai di mubaziraken. Nah ini orang kena. Sebabnya mubazir niku innal mubazirina kanu min ikhwah syaitan. Termasuk jadi saudaranya setan kalau mubazir. Yastafidu min qillatil aqli sihatul badani wa daful amrad. Bisa terhindar dari segala penyakit. Sehat badan dan terhindar dari segala penyakit itu bagi orang yang kempong atau sedikit makan. Kenapa? Fa inna sababaha kasratul aqli. Sebab makan sedikit atau sebab fa inna sababaha kasratul aqli wa khusulu fadilatil aqlah. Sebab penyakit itu jadi dikit-dikit penyakit, dikit sakit. Sebab apa? Dikau sudah diakan sebab dari sakit mani sakit, gampang sakit. Sebab apa? Kasratul akli. Dengan Kanjeng Nabi sama begitu. Nah ini dari Imam Ghazali. Dengan Kanjeng Nabi bukan. Ya Imam Ghazali kan dapat keterangan dari karangan dari jadi orang-orang kitab itu kan keterangan dari Al-Quran, dari hadis. Diperluas namanya. Nah, itu diterangkan. Kalau hadis Al-Quran itu kan global.
Fa inna sababa kasratul akli wa husulu fadilatil akhlak. Menjadi sebab-sebabnya penyakit lagi gampang penyakit, gampang sakit karena banyak makanan atau banyak makan dan menghasilkan berlebihan menjadi makanan campur aduk di dalam perut fil ma'iddati wal uruki. Jadi mungkin bagus pangannya akeh, panganan pirang-pirang sakit otot dikenceng. Jadi bikendor, makanya maning-maning akeh saya asam urat sekitar. Ya karena larian ini makanan perut maning-maning, lambung maning-maning, ya aku karena Dewe Kanjeng Nabi ki pokok terkin dewe Imam Ghazali. Ngeboyokan gede gimana? Ya ini. Kan pelajari. Ya sudah biasa pelajari Kang Edi biasa pelajari. Mas KB ya kan ikut kayak kau dipelajari. Mangan setitik mangan tetep mangan tapi yang setitik kau bakal biasa ya sakepengen bakal orang pengen ya aja dipaksa-paksa. Aja ngikuti dokter maning makanya dokter sih ke angker sekin bega tetap ngoreksi apa namanya halia Kanjeng Nabi segala dikoreksi akhirnya yang ikuti Kanjeng Nabi ternyata si paling hebat itu pengobat ya Kanjeng Nabi dokter yang larang orang-orangnya apa ya dokter makanya kembangan esuk ya jadi Mang Ghazali bakal ya tukang sarapan esuk itu lemu biasa dengan kotor jadi Mang Ghazali Mal muro marodu yamna'u minal ibadati wa yuwaswisul qalba wa yamna'u minal zikri wal fikri wa yanghussu atau wa yunghisu wa yunghisul aisha wa yahuju ilal fasti wal hijamati wad dawa'i wat tibi. Kemudian penyakit atau sakit gara-gara bukan akan mangan atau disakit. Oh, Kanjeng Nabi ya boten. Ning tipun nabai ya boten Kanjeng Nabi. Jadi penyakit iku karena akeh panganan ning jero wetek. Dari Kanjeng Nabi. Nah ning tipun nabai. Niki Imam Ghazali ngambil dawuh Imam nafsiri ataupun nerangkan sami menjelaskan dari kepahaman dawuh Kanjeng Nabi. Nah sakit itu bisa mencegah ibadah. Wong bakal sakit kan alasan dari ini. Lagi sakit ibadah itu. Maka wong soleh para wali sakit niku malah senang. Sakit senang, anak gue wong sakit senang. Ya wong soleh para wali tambah ingat, tambah keparak karo Gusti Allah, tambah meningkat makrifat lah manusia makrifat. Iku wong sakit. Tapi wong umum sakit. Daus tipis salat kanggo alasan. Sampai salat itu lagi sakit kira ada blenak ya blenak panganane blenak. Ya semangan enak. Iya, asal mangane biasa salat enak, dile pangane blenak. Lagi panganan ora enak ya panganan yang lawe blenak. Ora yang alasan sakit. Coba dipangani sing enak-enak ya bukan wali bagi wong umum. Lah bagi wong umum ya kayak apa sakit bisa kanggo alasan. Jadi sehingga sholat ditunda kari-karian lagi sakit. Tapi bakal para wali wong saleh sakit ditambah semangat. Tambah bersyukur. Nah, berarti ditambah rahmat dan ditingkatkan segala-galanya itu. Orang kalau lagi mendekat diri kepada Allah, sudah dekat kepada Allah, terus dicoba ujian sakit, itu namanya lagi ditingkatkan kemakrifatannya, segala-galanya, kualitas keimanannya, semua ditingkatkan oleh Allah. Makanya tambah senang, tambah bersyukur. Tapi kalau ini malah tambah hilang syukur. Umum kan tambah suka, tambah gelendang sih. Gelendang padahal tahu sakit boyok atau sakit
meriang, pilek, ya wis. Pamane sakit apa namanya? Sakit untuk ngereng-ngereng. Jadi Umal marad yamna'u minal ibadah. Nah, menjadi sakit ini bisa mencegah jadi ibadahnya. Males, kurang, gak semangat. Ya ini. Wa yuwaswisul qalbah dan mengakibatkan jadi ragu, tidak yakin jadinya. Gara-gara ini. Dikit jadi. Kalau kan tadi asal mulanya wareg, terus jadi sakit, jadi ibadah aras-arasan, ibadahnya males, terus bisa jadi keyakinan dalam hati itu mengurang, jadi was-was. Nelson kita ini kalau sudah istiqomah ibadah itu makin lama makin menjaga istiqomah, makin yakin ibadah kita. Wa'bud rabbaka hatal yakin. Nah, beribadahlah kepada Tuhanmu sehingga sampai yakin. Jadi jangan udah tambah lama, tambah istiqomah, tambah kendor, tambah ragu, jangan, tambah yakin, harus begitu. Wa yuwaswisul qalba wa yamna'u minaz zikri wal fikri. Terus sakit. Gara-gara tadi wareg, perutnya selalu wareg, terus sakit, itu bisa mencegah zikir jadinya kendor. Biasanya ketol zikir jadinya zikirnya malas. Tapi kalau orang soleh, para wali, malah tambah getol zikirnya. Kalau lagi ditingkatkan sih, tahu lagi dikasih sayang, lagi ditingkatkan segala-galanya. Wal fikri dan juga mencegah berpikirnya jadinya nggak karu-karuan, nggak jernih. Itu bagi orang Nah, kalau orang soleh tuh, orang wali, ya tambah cemerlang pikirnya. Wa yunawisul Aisyah dan juga bisa mencari rezekinya. Malas, cuman sakit kan, tertunda. Seharusnya kita dagang jadi tidak bisa dagang. Kayak gitu. Karena lagi sakit. Itu gara-gara awalnya wareg, jadi ngambat segala-galanya. Was-was, ibadah males, pikiran males, pikiran enggak jalan. Terus nyari nafkah, nyari rezeki juga istirahat dulu. Wa yahuju ilal fasti. Dia nyari nafkah ini kan kewajiban sama aja. Orang mencari nafkah jalan surga. Jadi orang tarekat bukan berarti terus kendor, semangat nyari rezeki, jangan kendor. Ntar kalau udah jadi kaya, jadi orang derma, lebih utama lagi. Tetap surganya ikut duluan sama orang-orang soleh, sama orang-orang alim. Wa yahuzu ilal fasti wal hijamati wad dawa'i wat tibi. Dan kalau sudah sakit pasti membutuhkan. Kalau zaman Rasulullah membutuhkan bekam. Ada bekam tusuk, ada bekam judit, ada bekam yang macam-macam kan. Pasti. Nah, bekam sing pasti ini kan digaret kalau batik. Ada bekam wal hijamah cetak dijudit tek. Wadawa'i dan juga berobat. Puskesmas, rumah sakit, watibi dan juga jadi mengundang dokter ataupun kita datang ke itu sakit akibat tadi kenyang. Wa kullu zalika yahtaju ila mu'anin wa nafaqatin. Dan semua itu baik datang ke mbah dukun atau ya dukun tukang bekam atau dukun sing tukang nebak-nebak pasti gak apa-apa jadi dukun tapi jajak aja banyak nebak-nebak itu paling bagus itu jangan suka nebak boleh jadi dukun tapi jangan nebak-nebak itu paling gak tepat gak bagus ya kalau sasaran yang tepat kalau gak tepat fitnah jadinya enak saja saya dikira nyantet
keterima, nah sampai dari sasaran. Kayaknya yang lebih bagus ngobatin yang penting sehat waras. Oh ini kena si A, oh kena kiriman. Kirimannya siapa? Oh, iki setan gak kayak gini, curi lorong. Jadi setan enak banget. Kita wis dari sasaran setan. Setan zaman kini makanya misalkan setan zaman kini bisa ngake dari sasaran setan zaman kini. Makanya zaman dulu beli wong mangan setan kayak gini, sabrang setan, dipakan setan. Bakso setan, ya semua dipakan. Segala galanya setan sing wali sing dilurus sing setan-setan zaman iku. Wah sing ora setan dilurus, bruk gini-gini bakso wong soleh bahasa arek teka bapak ini. Tapi lamun bakso setan laris kayak ngono. Pengen anak bakso inul belaris pisan. Inul lagi zaman ngebor. Ani. Ya kini makanya setan wedi nih manusia. Yang ani ku dipangani sih. Setan wedi. Yang pengen buatan. Nah, kalau sudah sakit yaitu memerlukan biaya. Yahtaju ila mu'anin wa nafaqatin. La yakhlul insanu minha. Ba'da ta'abi an anwa'in minal ma'asi. Tidak lepas memerlukan nafkah, ya, memerlukan ragat artinya ya biaya ya duit, ongkos segala macam lah. Sesudah kita mencari banyak duit, mencari oleh jeripayah, ternyata karena kanggo ngurusi isine weteng dibuang maning an anwa'in minal ma'asi. Tidak lepas orang kalau sudah kenyang itu larinya syahwat, pengennya datang ke tempat maksi, sudah jeripayah nyari duit tapi salah guna juga. Makanya kalau sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita ngambur-ngambur uang, harusnya kita bersyukur kepada Allah. Setelah kita dikasih rezeki, ternyata kembalinya ke tempat yang dilarang oleh Allah. Ini namanya mengingkari nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan kalau selalu bersyukur ya terus ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat rezeki banyak, peduli dengan anak yatim, peduli dengan pesantren yang dibangun, masjid, musyola, peduli dengan orang tua, peduli dengan saudara yang kurang mampu, peduli dengan fakir miskin. Itu nanti tambahlah. Itu yang namanya praktek syukur. Kalau bilkauli alhamdulillah nggak cukup itu. Syukur yang asli ya begitu. Ibadah biasanya kendor tambah semangat dikasih rezeki. Berjamaah. Sedekah tambah semangat. Kewajiban zakat secepatnya disampaikan. Dengan bangunan-bangunan tempat ibadah, tempat thalabul ilmi terus dipedulikan, disampaikan sedekah sunnahnya itu. Nah, ini namanya praktek bil fi'li, bil qauli, bil fi'li, bil hali. Bil hal, akhlak kita sehari-hari semua diterapkan akhlaknya. Akhlak itu paling utama. Wong toreko pentingkan akhlak. Jangan sampai lupa kita akhlak. Toreko tanpa disertai dengan akhlak tidak akan bersinar. Ilmu pun tanpa disertai dengan akhlak tidak akan bersinar. Karena dari akhlak itulah yang kita akan jadi tumbuh cepat bersinar. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Orang tingginya kayak apa ilmu kalau nggak ada akhlaknya tetap tidak bersinar. Tetap tidak berhibawah. Karena ya tetap jadi orang alim sih, tapi kalau akhlaknya kendor, akhlaknya jatuh, sudah nilainya itu kurang. Tapi kalau orang yang berilmu terus akhlaknya tinggi, wah, langsung di hadapan Allah ya langsung semerbak,
bersinar di hadapan manusia pun orang itu simpatik semua. Karena akhlaknya. Rasulullah itu karena akhlak. Segala hal itu karena akhlak. Nah, akhlak ini harus disertai dengan tanpa didasari dengan ilmu, akhlak pun tidak karuan. Makanya ilmu itu penting, ngaji ini. Ngaji. Walaupun sampai nggak bisa baca kitab barangkali, syukur-syukur bisa baca kitab. Gak baca kitab, yang penting sering ngaji. Nanti juga tahu sama saja. Terus sesudah tahu kita praktek dengan akhlak. Udah mulia banget itu. Kalau sampean terus langsung walaupun nggak bisa baca kitab terus praktek akhlaknya diterapkan, akhlaknya pakai jubah, pakai sorbannya landung, sudah semua pakai cium tangan semua di jalan-jalan juga gitu. Coba aja kalau percaya, apalagi di double kalau pakai tongkat lagi. Lebih. Nah itu. Umumnya orang kan lihat casing. Apalagi itu akhlaknya bagus, walaupun casingnya itu digawe-gawe, tapi karena akhlaknya mulia, sudah tergolong orang itu bagus. Rasulullah ini diutus innama buaistu liutammima. Kata Rasulullah, aku ini diutus semata-mata atau hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu penting akhlak. Jadi akhlak jangan jangan ditinggalkan. Masuk sehingga masuk WC ada akhlaknya, ngobrol ada akhlaknya, ngaji ada akhlaknya. Kalau nggak ada ngaji nggak ada akhlaknya, akhirnya baru assalamualaikum langsung jelek-jelekin orang. Ya akhlaknya hilang. Si A, si B, ya itu sih nggak belajar ngajinya, nggak bisa semua kan. Langsung jelek-jelekin orang dan semua. Itu namanya tidak pakai akhlak. Diperintah dengan Allah juga mauidhah itu dengan mauidhah hasanah. Pitutur yang baik. Mauidhatul hasanah. Terus yang berhikmah. Yang berhikmah yang bermanfaat sekali kita menyampaikan terus diterima dengan baik dan diamalkan. Itu hikmah. Namanya. Jadi penting akhlak itu tinggi dan mulia. Makanya di atas ilmu. Nanti kita berhikmah, ilmu hikmah, ilmu tarekat. Pengen cepat karena Gusti Allah akhlaknya diterapkan, kecuali sampai ini lagi menyendiri kholwat di sana enggak campur manusia. Akhlak itu ada hablum minallah, ada hablum minallah, ibadah maktuh namanya. Murni yang tidak hubungan dengan manusia lagi, kepada Allah maktuh namanya. Nah, itu semua pakai akhlak. Kalau kita lagi wiridan menghadap diri kepada Allah, ternyata lagi la ilaha illallah, ada baturnya, woi ke sampai nih ke diatri duit ya, ini kan nunggu duit, loyong, ini berarti akhlaknya lagi menghadap diri kepada Allah, anda mau bayar duit, ngelatih itu, wis, ini sampai dilamun nih, lagi la ilaha illallah kencang-kencangnya. Toli dilalai diatri duit, dibagi duit 10 juta. Dikira gagian ngeloyong, tangkut dikit sampai perangkat. Ini ujian akhlak namanya. Ini akhlaknya. Nah, kalau punya akhlak enggak lah. Apain Twitter juga, enggak kebagian juga apa saya lagi. Twitter juga Allah lebih gede. Ternyata yang kuat imannya. Dikatakan Gusti Allah ditegur bahwa si baik ini Pak Gubernur KDM kapan baik pada gitu. Oh iya tadi ditunggu-tunggu itu sih. Kamu sekali belakangan 25 juta. Ya udah kan. Nah ini karena mementingkan Allah. Kalau nggak percaya silakan aja.
Tapi karena buru-buru buat nggak khawatir nggak keduman, ya cuma itu juga kadang-kadang sudah. Nah, itu. Ya akhlaknya banyak ininya. Ihya ini menjerangkan akhlak luar biasa banyak. Paling akhlak terhadap hablum minan nas, hubungan manusia, akhlak terhadap Allah dalam kita ibadah maktuh mana sih? Sholat fardu, sholat sunnah, terus apa? Lagi puasa fardu, puasa sunnah, Ramadan, dan pikiran, ini namanya maktuh. Wairu maktuhnya mana? Sodako, silaturahim, itu wairu maktuh namanya. Ya banyak, berangkat haji, itu juga wairu maktuh. Ya, pokoknya yang hubungan sama manusia namanya wairu maktuh. Yang hubungannya langsung sama Allah itu namanya maktuh. Wa kullu dzalika yahtaju ila mu'anin wa nafaqatin la yakhlul insanu minha ba'da ta'abi an anwa'in minal ma'asi waqtiha misyahawati. Terus waqtiha musyahawati, dan juga orang kalau sudah kenyang, terlalu kenyang, umumnya manusia itu dia lepas pasti yang diikuti hawa nafsu, kesenangan, duit banyak, badan lagi sehat terus, sudah jangan ya lupa masjid ini aja nih kan, kalau malam minggu kan sedikit kalau malam minggu sedikit, tapi kalau merupakan banyak. Karena apa? Libur. Padahal di zamannya begini mungkin ya adalah orang kalau larinya nggak ke masjid, larinya nggak tempat masjid taklim, masjid zikri, ke musola, ke masjid, ke pesantren, itu paling habis itu selesai pulang ke rumah pusing lagi, sudah ngabisin duit. Nah, sementara di sananya aja enak-enak, pas pusing lagi. Iya, kalau saya tabungin tadi, kalau saya nanti kumpulin tadi, baru berpikir kan, nggak ada pensal di depan, paling di belakang kan gitu. Tapi kalau datangnya ke masjid, hati bersih, pikiran jernih, dan kebuka yang tadinya itu nggak kepikiran, yang jadinya rusak itu kebuka. Tapi kalau jalan-jalan walaupun senang tadi, habis keindahan-keindahan, pasti rumah nggak ketemu lagi, puyang malah duitnya kurang ini. Tadi anak minta ini, malah di sini buang. Kan begitu jadi, mubazirkan. Kita makanya harus banyak tafakur biar nanti tidak sia-sia. Wa fil ju'i ma yamna'u dzalika kullahu. Nah, kempong ini bisa mencegah dari hal-hal semuanya. Bisa mencegah tadi sakit, bisa mencegah malas ibadah, ya artinya tekun ibadah jadinya. Bisa mencegah jadi was-was, artinya berarti tidak was-was. Bisa mencegah jadi malas zikir, jadi tekun zikir. Jadi semuanya itu orang yang kempong. Wa fil ju'i ma yamna'u dzalika kullahu. Wallahu a'lam bishawab. Maka yang mau tanya. PAM TV 21 channel, jangan lupa subscribe ya.